Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah mini video dari Be Delightful, readingan singkat 10-15 menit untuk menemani siang kamu ya, membahas topik-topik yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Aku akan usahakan pesan-pesan ini tersampaikan dengan maksimal ke kamu dalam durasi yang sesingkat-singkatnya, oke? Udah kayak teks proklamasi ya guys. Oke. Readingan ini bersifat general, bisa tentang apa saja, dan kemudian berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ini energi kamu ya. Jadi aku akan mengeluarkan kartu kamu, oke? Tema kita kali ini adalah past, present, dan future. Itu aja judulnya guys. Apa yang terjadi padamu di beberapa waktu sebelumnya, efeknya ke saat ini, dan kemudian kemungkinan yang akan terjadi di masa depan jika situasi yang kamu alami adalah seperti yang saat ini, oke? Mudah-mudahan bisa dicerna ya guys di jam-jam ngantuk ya. Karena ini naik tayang kan jam 11-an begitu, dan kamu mungkin nontonnya jam 12 dan jam 1 gitu sambil kerja gitu atau istirahat ya. Ya mari dipancing supaya otaknya gak ngantuk. dengan karakter readingan Be Delightful yang gak akan membuat kamu berpikir dengan mudah. Oke, King of Pentacles datang. Aku tidak akan ambil ini. I don't know why, it's not the way to pull the card for you, oke? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Past, present, and future. Untuk kamu yang perlu mendengarkan pesan ini, di akhir readingan aku akan ambil satu kartu oracle, satu saja ya, sebagai nasihat atau support ya, petunjuk untuk menghadapi situasi yang terbaca sebentar lagi, oke? Oke, ada tosol. Let's see. Yang pertama akan aku ambil adalah kartu center of the reading, itu yang paling penting. Yes. Tadi the King of Pentacles mau keluar, dan kemudian King of Pentacles keluar lagi. Berarti begitulah caranya. Tadi kan aku bilang bukan begitu caranya kamu keluar, dan kemudian aku shuffle 3 kali lagi, dibagi 3 lagi, kemudian di pull lagi, dan datanglah si King of Pentacles ini. Dia juga guys yang menjadi topik pembicaraan kita kali ini. Oke, ada 2 king muncul di sini. Ada perubahan nih besar-besar yang terjadi aku lihat pada dirimu ya, dari beberapa waktu sebelumnya hingga saat ini. Oke, dan perubahan itu membuatmu pada akhirnya bingung siapa dirimu yang sebenarnya. Aku siapa? Aku di mana? Jadi kayak ada orang yang keluar dari jati dirinya yang sebenarnya, dan tanpa dia sadari kemudian dia bingung sekarang dirinya siapa. Itu berbahaya guys ya. Banyak hal yang memicu kita bisa berubah, atau perubahan itu kan selalu terjadi di dalam hidup gitu deh ya. Semua setuju itu ya, namanya dunia itu tempatnya berubah. Oke. Perubahan menuju orang yang lebih baik adalah target semua manusia. Gak ada orang mau berubah terus kemudian hancur gitu. Jadi kalau kamu sekarang bisnis mie ayam gitu, kamu mau ada perubahan di bisnis mie ayammu ini dari cuma 3 gerobak jadi 10 gerobak tersebar di seluruh kota kan gitu ya. Kamu gak pernah berharap, ya Tuhan please ubah dong dari sekarang 5 gerobak supaya bisa jadi 1 gerobak aja 6 bulan kedua. Gak mungkin dong kamu berharap seperti itu ya. Perubahan itu akan selalu menuju orang yang lebih baik. Menurutmu perubahan yang kamu buat di dalam hidupmu ini akan membuatmu menjadi lebih baik. But guys, tidak seperti yang kamu bayangkan ya. Di near future-nya kamu berubah menjadi seseorang yang tidak kamu inginkan. Oke? Itu dulu yang terlihat. Sekarang mari kita klarifikasi untuk mencari informasi lebih detail mengenai ketiga kartu ini. Kamu kayak pengen mempercepat sebuah proses. Kamu kayak lagi cari shortcut gitu guys, jalan singkat, jalan pintas untuk mencapai rencanamu. Salah satunya adalah dengan mengubah dirimu. Perubahan yang kamu buat ini bukan hanya sekedar penampilan ya. Aku rasa dari pola pikir, cara pandang, caramu bersikap, cara kamu membuat pilihan, oke? Let me clarify the King of Cups. Thank you very much. Kau udah mulai petasan ya guys, pada baru tanggal 22 23. Ya ini tayang 24 soalnya. Let me clarify the King of Cups. Thank you. Untuk mereka yang butuh mendengarkan pesan ini, the King of Cups, Five of Swords,
Walaupun di sini terlihat king, bukan berarti ini readingan khusus laki-laki, enggak ya. Karena tarot itu tidak mengenal jenis kelamin, guys. Ya, penis dan vagina pada akhirnya akan lebur di tanah, tapi soul is everlasting. Karena itulah soul itu yang dilihat sebagai maskulin atau feminim. Yang terlihat di sini soulnya adalah maskulin, terlepas apapun jenis kelaminnya. Bisa jadi soul maskulin, dia dalam bentuk perempuan. Bisa jadi soul feminim, dia dalam bentuk laki-laki. Ndak masalah ya. Kelamin itu ndak masalah, oke. Okay? The Five of Swords, kemudian kartu The Seven of Cups ya. Mana Seven of Cups? No, Seven of Pentacles yang muncul di sini di bottom of the deck. Dan kemudian ada The Four of Pentacles. Oh, itu bunyi petasan. Oh-nya itu bunyi petasan. Jadi kayak gini guys yang aku lihat ya. You do something with passion. Kamu melakukan sesuatu dengan sangat bersemangat, memberikan semua perhatianmu ke situ, begitu, dengan harapan yang tinggi tentunya, oke? Kamu pakai perasaan dalam melakukannya, take how it resonates, apapun itu. Jadi kalau ini dalam hal romance, berarti kamu itu mencintai, menyayangi seseorang dengan sepenuh hati, kayak begitu ya. Kamu itu betul-betul memberikan perhatian, begitu. Kalau ini dalam pekerjaan, berarti kamu kerja itu dengan sepenuh hati. Kamu itu nggak mikir berapa sih gajinya, apa sih yang aku dapatkan. No, this is my dream job. Oke, aku akan mengerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Kayak begitu yang aku lihat di masa lalu. Bisa jadi 6 bulan terakhir sampai 1 bulan terakhir. Oke, tapi guys, yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu inginkan, itu tidak kunjung datang. Even kamu sudah memberikan emotion yang mendalam pada apapun situasi yang kamu hadapi saat ini, atau apapun yang kamu kerjakan saat ini, tapi kamu tidak mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Funny guys, ini energinya kayak bercrosspath. Kamu sebagai King of Cups, tapi kamu mengharapkan Pentacles di recent past ya. Jadi emotion itu memang mendalam, tapi kamu membuat outputnya itu, atau berhasil atau tidaknya pekerjaanmu yang kamu kerjakan saat ini dalam bentuk angka ya. Sementara emotion itu tidak terukur dengan angka ya kan. Berapa besar kamu mencintaiku? Kurang lebih sekitar 30 gitu kan, nggak mungkin ya kita bilang seperti itu. Tapi yang kamu tunggu-tunggu itu menurutmu jauh ya. Bisa jadi ada kekecewaan di sini ya. Artinya gini, let's say misalnya kamu memang tidak mengangkakan ya, yang apapun yang kamu lakukan saat ini, kamu nggak hitungannya gitu, hitungannya kamu nggak mau hitungan begitu ya. Dan kemudian kamu kecewa, tiba-tiba ada kejadian yang membuat kamu kecewa. Kecewamu itu kena ke hati. Kenapa? Karena kamu melakukannya dengan hati. Yang kamu lakukan mungkin tidak dihargai. Oh my god, kok jadi gitu sih, kayak gitu ya. Gue ini udah ngerjainnya sepenuh hati, tapi kenapa tiba-tiba hasilnya begini? Kenapa gue dikecewain begitu? Itu yang terlihat di masa lalu, dan kemudian yang membuatmu memaksa dirimu dengan kesadaranmu sendiri untuk berubah dari yang pakai hati jadi pakai otak. Oke, itu dulu, pakai otak dulu, karena energi ini atau Pentacles energi ini identik dengan otak, dengan pikiran, dengan logika ya, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Jadi kayak ada orang yang awalnya itu pakai perasaan, terus tiba-tiba sekarang jadi pakai otak, nggak mau pakai perasaan lagi begitu. Dan I don't know, hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan juga. Perubahan sikapmu atau perubahan caramu menjalani hidup ini dari yang pakai emotion ke pakai Pentacles atau ke pakai logic, itu juga tidak memberikan hasil seperti yang kamu harapkan. The King of Pentacles di present saat ini, The Five of Wands, The Emperor, dan kemudian The World. Kamu itu dari yang awalnya pakai hati dan menikmati, enjoy gitu ya, melakukan apapun itu yang kamu lakukan di recent past, kamu jadi kayak full of target gitu. Kamu kayak jadi pengen berkuasa, kamu kayak pengen terlihat powerful, dan menurutmu kamu tidak akan kuat, tidak akan powerful kalau pakai hati. Orang yang bisa kuat itu hanya mereka yang pakai logika, yang pakai pikiran, yang pinter, yang cerdas. Dan kamu tinggalkanlah dirimu sebagai seorang King of Cups menjadi King of Pentacles. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan kamu memang mendapatkan power yang kamu inginkan ya, dan kamu mendapatkan karakter baru yang mau kamu bentuk dari dirimu, yang ingin kamu tunjukkan ke semua orang bahwa aku yang dulu
yang mungkin emotional, sekarang ini sudah logic kayak begitu ya. Tapi di near future-nya kamu jadi banyak pikiran, kamu malah babak belur dengan perlakuanmu itu. Itu yang terlihat di near future guys, karena muncul kartu The Nine of Swords di sini. Orang yang banyak pikiran, overthinking. Aku rasa ini karena kamu melakukan sesuatu dengan cara yang bukan passionmu. Kamu melakukan sesuatu dengan cara yang tidak kamu inginkan. Tentu saja guys, di mana-mana kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita inginkan, itu hasilnya itu tidak akan maksimal ya, karena kita tidak bisa menikmatinya. Kita akan selalu merasa terbebani melakukannya. Itu yang terjadi padamu saat ini. Kamu adalah King of Pentacles yang terbebani. Raja dengan penuh beban, oke. Nine of Swords diklarifikasi dengan The Nine of Swords guys. This is not good news for you ya. Ini kabar buruk ini. Oke. Gak apa-apa, diambil 4 katanya 4. Nine of Swords diklarifikasi dengan The Nine of Swords, kemudian The Star, lalu ada The Eight of Swords dan The Four of Cups ya. Kalau kamu masih tetap berlaku seperti ini, seperti yang kamu lakukan saat ini, yang saat ini artinya menjadi King of Pentacles yang terbebani ya, raja yang logik dengan penuh target tapi terbebani dalam mengerjakannya. Semakin depan yang kamu rasakan adalah kekacauan yang semakin berat. Bukan situasi di sekitarmu yang kacau, bukan. Kamu yang kacau, sehingga kamu merespon apapun yang ada di sekitarmu dengan kacau. Kamu selalu merasa tidak sinergi dengan yang ada di sekelilingmu. Kamu selalu merasa tidak cocok dengan apapun yang ada di sekelilingmu, situasimu, teman-temanmu, atasanmu, bahkan pasanganmu ya, dalam hal romance misalnya. Kamu merasa nggak cocok. Kok mereka lain ya? Bukan mereka yang lain, kamu yang lain, karena kamu bukan dirimu saat ini ya. Kok sekarang teman-teman aku beda ya? Yang dulunya ketika aku masih King of Cups itu, teman aku itu tipe-tipe yang ceria, tipe-tipe yang heart to heart apa adanya begitu. Kok sekarang semuanya udah kayak kelihatan bos-bos semua ya? Kok pakainya parlente semua? Kok yang cewek-ceweknya semua pakai Gucci, Hermes ya? Tapi kenapa aku tidak bisa enjoy di antara mereka? What's going on with them? Kamu bilang begitu guys, karena Nine of Swords, overthinking ya. Ada apa dengan mereka ini semua? Kenapa mereka berlaku seperti ini? Aku tidak paham dengan sifat-sifat mereka ini. No, kamu hanya berada di frekuensi yang salah. Kamu berada di komunitas yang salah. Kamu berada di gabungan orang-orang yang bukanlah satu tipe denganmu. Dan itu tidak akan pernah bisa kamu nikmati. Dunia ini terlalu luas guys, dan manusia pun terlalu banyak untuk dikenal satu persatu, didekati satu persatu, dimengerti satu persatu. I don't know with you ya, tapi kalau menurut pendapatku, aku tidak akan punya waktu yang cukup di dunia ini untuk bisa memahami semua orang di dunia ini. Gak usah jauh-jauh semua orang. Orang-orang yang setiap hari bercrosspath denganku, yang tiap hari aku temui, aku gak punya waktu untuk memahami mereka satu persatu. Aku gak punya waktu untuk selalu bisa menyesuaikan diriku dengan mereka, supaya hubungan kami atau koneksi kami itu bisa stabil. Karena dari sini aku akan berpindah ke sini itu terlalu make effort ya, effortnya terlalu besar. Usaha yang aku lakukan harus terlalu besar, dan itu akan membuat diriku lelah sendiri. Kurang lebih seperti itu aku rasa yang kamu alami saat ini. Kamu menjadikan dirimu bukan dirimu lagi demi bisa kurang lebih sama seperti apa yang pada umumnya terjadi di dunia ini, karena Earth Sign itu kan simbol dunia ya guys. Oke, kamu nggak suka dengan kehidupan glamor sebenarnya pada dasarnya, tapi glamor itu keren. Kalau kamu pakai barang-barang branded itu keren. Itu yang dilihat di dunia ini, itu yang ditunggu viewer-viewer Instagram di mana-mana. Kalau kamu pamer barang mewah misalnya begitu, lalu kamu mengikuti itu, nah kayak gitu ya. Kalau kamu masih tetap berada di energi yang seperti saat ini, kedepannya kamu akan semakin kacau karena kamu tidak tahu lagi siapa dirimu yang sebenarnya. Itu yang aku lihat di sini, yang menjadi warning atau pesan untuk kamu, sehingga kamu melihat readingan ini di hari ini ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu yang saat ini telah berubah menjadi orang lain. Kembalilah nak, ibu merindukanmu. Bercanda guys ya. Oke, mari kita lihat nasihatnya mah dari sini, bukan dari aku ya. Satu kartu dari sini untuk melihat nasihat buat mereka yang telah berubah namun tidak menikmati perubahannya. Damn it. Transformation, perubahan. Ini sebenarnya Rising Phoenix ya guys. Jadi kalau seandainya
kamu resonate dengan readingan ini, kemungkinan kamu Scorpio ya, karena Scorpio itu identik dengan rising phoenix. Phoenix itu ada guys, burung yang udah mati dan kemudian bisa bangkit kembali, tapi bentuknya jauh lebih cantik ya. A fresh new way of living emerge. Jadi transformasi itu pada akhirnya akan kamu nikmati. Itulah ciri-ciri transformasi. Perubahan itu pada akhirnya akan membuatmu menjadi jauh lebih baik, bukan membuatmu jadi lebih kacau. Oke, jadi kalau kamu merasa melakukan perubahan pada dirimu dan hidupmu jauh lebih kacau, berarti itu bukan perubahan, bukan transformasi menurut tarot. Kamu bukanlah rising phoenix. Ya. Kamu camouflage. Kamu menduplikat dirimu. Hati-hati guys, nanti kamu kena kepribadian ganda. Nggak bercanda. Aku nggak tahu tentang kepribadian ganda. Nanti ada psikolog atau psikiater di sini. Itu bukan begitu konsepnya, kata enggak ya. Tapi kalau kamu menjadi seseorang yang bukan dirimu, aku rasa biar bagaimanapun kamu tidak akan pernah bisa menikmati hidupmu. Kurang lebih seperti itulah kartu ini ya, transformation rising phoenix ini. Oke. A new way of living emerge. Satu arah. Emerge itu kayak barengan gitu, bukan bentuk kamuflase, bukan di sini beda, di sini beda, di sini beda, enggak. Tapi this is you, the real you. This is me, this is my life. Ini yang akan aku tunjukkan, ini yang aku jalani. Jadi bukan beda antara apa yang kamu jalani dengan apa yang kamu tunjukkan. Apa yang terjadi sebenarnya di kamarmu ketika kamu sendirian dengan apa yang kamu posting ke sosial media bukan yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Just a new way living emerge. Ada kesempatan untuk melakukan itu ya di bulan Desember ini untuk kembali menjadi dirimu. Yang aku lihat adalah King of Cups di sini, bukan King of Pentacles. Dan perhatikan baik-baik guys ya. Kamu akan merasakan perbedaan antara menjalani kehidupan dengan menjadi dirimu sendiri atau menjalani kehidupan dengan berubah menjadi orang lain. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu kali ini guys, di readingan past, present, dan future yang topiknya adalah mengenai transformasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya, di mini video berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.